4 keuntungan yang didapat Timnas Indonesia usai mundur dari Piala AFF U23. Sejumlah keuntungan didapat Timnas Indonesia usai memutuskan mundur dari Piala AFF U23 2022. Apakah itu? Berikut ulasannya. Mundur dari Piala AFF U23 2022 memang membuat Timnas Indonesia U23 gagal mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan. Tetapi ada beberapa keuntungan yang bisa dipetik. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya tentang sepak bola dari Timnas Universe. Inilah video selengkapnya dan selamat menyaksikan. Sebelumnya, permintaan Sintayong untuk mundur dari Piala AFF U23 2022 ini muncul karena ada sejumlah pemainnya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, ada pula beberapa pemain yang mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan Timnas U23 jelang Piala AFF U23 2022. Keuntungan yang pertama, pemain fokus bersama klub di Liga 1. Penyelenggaraan kompetisi domestik yakni Liga 1 2021-2022 menjadi salah satu aspek penting untuk melahirkan pemain timnas yang berkualitas. Oleh karena itu, pemain-pemain muda yang batal tampil di Piala AFF U23 2022 bisa kembali ke klubnya masing-masing untuk menyelesaikan gelaran Liga 1 2021-2022. Kompetisi yang berlangsung dengan jadwal padat dipastikan menuntut stok dan kerangka tim yang kuat, sehingga pemain-pemain muda ini bisa mendapat kesempatan banyak untuk tampil di level tertinggi. Semakin banyak bermain, pemain muda ini akan mendapat banyak pengalaman untuk menambah jam terbangnya. Yang kedua, pemain cedera fokus pemulihan. Sebelum berangkat ke Piala AFF U23 2022, ada sederet pemain Timnas Indonesia U23 yang mengalami cedera. Ini juga jadi alasan Sintayong membatalkan keberangkatannya ke Kamboja. Beberapa pemain yang dimaksud ialah Muhammad Iqbal, Gunan Sarmandawen, dan Rame Rumakik. Mereka mengalami cedera ketika mengikuti TC Timnas U23. Karena batal berangkat ke Kamboja, pemain-pemain ini bisa fokus untuk memulihkan cederanya. Setelah sembuh, mereka bisa kembali tampil bersama klubnya masing-masing. Yang ketiga, pemain yang terjangkit COVID-19 bisa sembuh. Pemain-pemain yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19 sebelum bertolak ke Piala AFF U23 2022 kini bisa fokus untuk pemulihan kondisinya. Sebab ini menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia U23 apabila tetap memaksakan berangkat ke Kamboja dengan kondisi pemain yang kurang ideal. Pasalnya, mereka membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk kembali ke performa terbaiknya setelah menepi dari lapangan karena menjalani karantina mandiri. Oleh sebab itu, keputusan mundur dari Piala AFF U23 2022 adalah langkah yang positif bagi Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia U23. Keuntungan yang keempat adalah fokus persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Salah satu ajang terbesar yang bakal dihadapi Timnas Indonesia pada tahun 2022 ini adalah mengikuti fase ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Mundurnya Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF bisa menjadi keuntungan tersendiri karena Sintayong bisa fokus untuk mempersiapkan timnya di kualifikasi Piala Asia 2023. Bagaimanapun juga, Piala Asia 2023 memiliki level yang jauh lebih tinggi ketimbang turnamen regional usia muda seperti Piala AFF U23 2022. Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga.